Udah biarin, gak usah dipikirin, yang penting ngaji. Maju ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nomor berapa nih? Nomor berapa nih? Enggak, langsung soalnya aja. Ini sebutin yang cari ini. Yang ini, Mbak. Yang mana yang ini? Kuning. Yang kuning. Iya. Oh, yang ini. Iya, di Sabtu itu. Oh, hari Sabtu. Oh, ini. Apa permulaan? Yang ini, Mbak. Ini mana yang mana? Soal. Halaman 2, Mbak. Ini ya? Iya, Mbak. Iya. Dari yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Mal kalamu fi istilahi nahwiyin. Jawab. Artinya lu. Oke. Ma apakah pengertian kalam fi istilahi menurut istilah nahwiyin, ulama ahli nahwu? Jawab. Dua, bermula kalam ma istama'a lafaz yang terkumpul fihi di dalamnya wujudun ikatan arba'atun yang 4. Al-lafzu yang bermula lafaz, wa tarkib yang tersusun, wal ifadatu yang berfaedah, wal wad'u dalam bahasa Arab, wal wad'ul arabi dalam bahasa Arab. Soal. Ma lafzu, apa itu lafaz? Jawab. Huwa bermula lafaz as-sautu adalah suara, al-mustamilu yang mencakup alal ba'di atas sebagian, alal ba'di hurufil hijaiyati atas sebagian huruf hijaiyah, ka zaidin seperti lafaz zaid, fa innahu maka sesungguhnya kalimat zaid, sautun itu suara, istamala yang mencakup, ala zai atas huruf za, wal ya'i ala zai atas huruf zai, wal ya'i huruf ya, wat dali dan huruf dal. Soal. Ma tarkibu, apa itu tarkib? Jawab. Huwa bermula tarkib ma tarakaba. Dulu Ma adalah lafaz tarakaba yang tersusun min kalimata ini dari dua kalimat, min kalimata ini fa'aktaro dari dua kalimat atau lebih, ka gulamu zaidin seperti lafaz gulamu zaidin, fa innahu maka sesungguhnya kalimat gulamu zaidin murakkabun tersusun min kalimata ini dari dua kalimat, al awalu yang pertama, bukan al ula yang pertama gulamun, yaitu lafaz gulamun, wasaniyatu ya, dan kalimat yang kedua, lafaz yang kedua zaidun adalah lafaz zaid. Soal. Ma al mufidu, apa yang dinamakan mufid? Jawab. Huwa bermula mufid ma lafaz afada yang memberi faedah, faidatun satu faidah, faidatan satu faidah, tamatan yang sempurna, yahsunu yang baik, as-sukutu minal mutakalimi yang memberi paham dari pembicara, wasami'i alaiha dan pendengar atas ucapan tersebut. Alaiha kemana? Faidah. Ka koma zaidin seperti lafaz koma zaidun, salah lo. Ada dibaca dong di rumah. Ka koma zaidun seperti lafaz koma zaidun,
wa zaidun qaimun dan lafaz zaidun qaimun. Fa innahu Apaan koma zaidun artinya? qama zaidun telah berdiri oleh Zaid. Siapa Siapa Zaid? Wa zaidun qaimun yang bermula yang bermula Zaid itu orang yang berdiri. Fa innahu maka sesungguhnya Zaidun ya Ustaz. lafaz koma zaidun Lafaz koma zaidun dan zaidun qaimun afada itu alfada itu afada itu berfaedah telah ikhbaru yang telah telah memberi faedah memberi faidah ikhbaro al ikhbaro memberi kabar bi qiyami Zaidin dengan berdirinya si Zaid. Soal ma wad'u apa yang dimaksud dengan wad'i'? Wad'u apa waktu itu apa wad'u itu? Jawab ja'ala ja'lul lafzi ja'lul lafzi menjadikan lafaz dalilan petunjuk alal makna atas makna. sebenarnya waktu menjadikan lafaz menjadi petunjuk menjadi dalil atas makna Zaidun berarti lafaz Zaidun berarti orang yang namanya Zaid. Lafaz baitun berarti rumah yang didiami. Masjidun berarti maksudnya wadho ja'alul lafzi dalilan alal makna. Ya, Al-Fatihah. Iya kan. Saya baca cobanya Ustaz titik-titik merah saya ini. Besok aja, ntar Mas Besok. ngajarin dulu. Ya. Ya, Ya. sekarang dipahamin dulu. Iya. Besok baru yang udah dibaca dipahamin iya, dan iya. baca sendiri. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ajza'ul kalam. Ma ajza'ul kalam. Ada berapa juz-juznya kalam? Juz itu jamaknya ajza'un. Berapa cus-cusnya kalam? Nah, kan kalam lain udah dibahas tuh. Iya. Lafaz yang memberikan faidah, murakkab, sama wad'ul arabi ada 4 kemarin. Yang berhubungan sama kalam 4, lafaz, takib, memberikan faidah, terus wad'ul arabi. Kalau lafaz doang ya bukan kalam berarti. Ya. Kalau takib doang bukan kalam berarti. Paham ya? Ada berapa juz-juz kalam? Jawabannya salah satu. Ada 3. Maksudnya ajza'ul kalami itu salah satu. Salah satu. Jadi khobar dari ajza'ul kalami. Mubtada'nya dikira-kirain. Ajza'ul kalami salah satu. Mubtada'nya dibuang. Salah satu itu yang pertama rupanya ismun, kalimat isim. Yang kedua wafilun dan kalimat fi'il. Yang ketiga waharfun kalimat huruf. Jadi kalam ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa fungsinya huruf? Fungsinya huruf ja'a li makna. Ja'a li makna yang datang untuk faedah, untuk makna. Jadi huruf kan nggak bisa berdiri sendiri, harus disambung dengan jar ma majrur, namanya jar minal madrasati ilal madrasati, kan gitu tuh. Jadi juz kalam ada 3. Atau kalau jurmiyah wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun al makna. Babul ismi, bab menerangkan tentang kalimat isim.
Babul ismi bab ini menerangkan tentang kalimat ismi. Soal ma ta'riful ismi, apa pengertian kalimat isim? Apa pengertian kalimat isim atau ta'rif kalimat isim? Ini ta'rif udah bahasa nasional udah. Orang Indonesia pakai bahasa ta'rif dari bahasa Arab. Arroba yu'arifu ta'rifan. Jawab, kalimat isim adalah dari khobar, itu kalimatun sebuah kalimat dalat yang menunjukkan ala makna atas satu makna fi nafsiha dalam dirinya. Baitun rumah, rumah ada artinya menunjukkan makna. Baitun masjidun masjid kan ada maknanya itu namanya kalimat isim. Tapi dengan catatan, ada catatannya, walam taqtarin bizamanin wat'an, walam taqtarin dan tidak berbarengan apa nih dit Gumira-jid kalimat apa? Taktarin kalimat apa? Taktarinnya. Ya, kalimat apa? Lam. Gue nanya taktarin kalau kalimat ada 3 berarti dit, isim, fiil. Ini fiil. Kalau kata fiil apa? Ini fiil. Tarin berarti fiil. Fiil madhi. Ayo fiil madhi. Apa tadi kalimat? Kita nanya nih kalimat apa nih? Taktarin fiil apa? Fiil madhi emang ada, fiil madhi begitu. Enggak ada. Fiil mudhari itu. Salah itu di awalnya dengan itu. Kenapa fiil mudhari? Ada huruf pa. Ada huruf mudhari'anya, ya ada hurufnya, ada huruf mudhari'anya. Mudhari' itu ada 4. Kata ini aja lu udah paham, belajar sono. Tahu belajar alfiyah, belajar imriti, yang ini aja enggak paham, apalagi ke sono. Sia-sia, udah jalan malas-malas. Paham ya? Susah paham, aduh. Latu hama. Walam tatarin mudhari'. Kayak mudhari' itu nanti ada lam tuh. Huruf lam itu anu jawazim. Lam itu pasti masuk ke fi'il mudhari'. Pasti masuk. Karena anu jawazim itu amalnya mensukunkan lam taqtarin. Asalnya taqtarinu. Ada lam jadinya lam taqtarin. Sukun. Jazim ada berapa tandanya? 2 sukun sama hazaf ya. Sukun sama kalau sukun masuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Karena ini sahih akhir ini disukun. Kalau hazaf masuk sama fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Rodiya yardo, lam yardo, alifnya hilang ya, dia do doang. Yagzu jadi yagzu doang, baunya hilang. Hurufnya dibuang. Gitu. Jadi yang ntar yang kita nggak sadar itu, yang kita anggap remeh ternyata kepake. Ya paham ya, jurumiyah kita anggap remeh tuh, ternyata dipakai. Dasarnya dari jurumiyah ntar gitu ya. Ditanya tuh kalau sorogan gitu tuh, ini kalimat apa, isimnya isim apa gitu, i'rabnya apa, bilangnya isimnya jamak taksir apa kayak gitu. Itu namanya sorogan, ngaji sorogan. Bi zamanin, tidak bi zamanun. Ada huruf jerba. Mana dalilnya? Fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khabdi wa hiya min ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u. Huruf jar tuh bi zamanin gitu. Walam taktarin
taktarin kan bil mudore dia ji Ya, nyimpan domir apa dia? Nam taktarin antar Ustaz. Hah? Goblok. Taktarin nomor Ya yang tua-tua yang pakai sorban gak mau ngaji begitu takut digoblogin dia emang goblok. Ah, karena kalau ngaji disalahin, gogelin gitu. Lihat, domir apa yang cocok kolam taktarin? Kan ada domir tuh, wahumahum, iya humahuna. Apa dia yang cocok? Kuna ya? Ya goblok. Taktarin. Domir apa? Wahuma. Huwa yaqtarinu, Huwa. huma yaqtarina, hum ya yaqtarinu. huwa yaqtarinu, huma yaqtarinani, hum yaqtarinuna. Iya, taqtarinu. Iya. Berarti apa? Iya. Iya, iyanya kemana? Iya kan manas. Dia cari yang manas, sebelumnya mana? Kalimatun Ustaz. Iya kalimatun Oh di. iya, oh iya. Lihat tuh begini caranya di. Oke, oke. Makanya ntar kita nggak sangka belajar yang katanya dasar itu kepake, paham ya? Kalau udah paham nikmat, tidak rajinnya. Malam tak tarin berbeda hia yang tidak berbarengan. Apa? Mana dari Gitu. kemana saya kan? Berbeda jadi Pael. Iya. Yang masih di Ya, atas Pael ya. ada dua, Pael isim zohir, nama Oh, Pael isim do. Domir. Domir, rianya kembali ke kalimat Kalimatun. isim. Paling tahu kali Malam taktari dan tidak berbarengan apa kalimat bizamanin dengan zaman. Zaman ada berapa ji zaman? dia. Dua Ustaz. Goblok, pas zaman ada dua. Zaman ada berapa ji? Isim zaman. Zaman waktu ada berapa? Ya. Makan. Aduh, ada tiga. Tiga ya. Zaman madi, Madi. zaman istiqbal, zaman hal. Harus Fi'il kan ada tiga nih, fi'il madi, amr, mudo. Mudore. Fi'il madi zamannya madi, fi'il mudore zamannya istiqbal sama hal, fi'il amar zamannya istiqbal. Harus paham itu yang dasar-dasar. Nah, susah lu gak ada potongan lu. Jadi tukang obat cocoknya lu. Nah, padahal udah Bang, belajar udah. Cuman gak cekatan jadi sama nggak rajin lagi ya. Bizamanin dengan zaman. Quran secara asal cetak, dalam asal cetaknya atau dalam peletakannya. Waduh, coba pahamin apa pengertian isim, definisi isim, sebuah kalimat yang menunjukkan mana tapi tidak berbarengan dengan zaman. Dalam asalnya nggak ada zaman isim tuh. Wazalika bermula kalimat isim, wazalika dan bermula kalimat isim itu ada itunya karena isim isyarah. Kalau ini haza, kalau itu jalika. Jalika dan bermula masuk ya sayang. Salim salim dong. Nah, semua. Wazalika dan bermula kalimat isim itu kazaidin. Contohnya seperti lafaz Zaid. Zaid ada maknanya nggak ada. Tapi Zaid tidak berbarengan zaman. Nggak ada telah Zaid, sedang Zaid, akan Zaid, nggak ada zamannya. Karena Zaid itu sebuah kalimat isim yang menunjukkan makna seseorang, nama orang yang namanya Zaid. Wa fa'inahu maka sesungguhnya lafaz Zaid. Fa'inahu maka sesungguhnya lafaz Zaid itu kalimatun, sebuah kalimat. Kalimatnya apa? Isim.
Itu kalimat ada 3, ingetin tuh. Dalat yang menunjukkan ala makna, atas makna. Makna apa dit ini dit? Apa dah? Kalimat apa dit? Ini isim apa? Makna Masdar. kalimat isim. Bukan masalah masdar dit, makna kalimat isim. Bentuknya apa? Bentuknya kok nggak manin? Kan ada huruf j. Iya. Ayo. Kok ala makna tidak ala manin? Kan ada huruf j. Jadi ya udah ini Iya. kemarin babul i'rabi al i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzon au takdiron. Ada yang lafzon, ada yang au. Yang lafzon apa dit? Yang lafzon. Contoh i'rab yang lafzon. Ya Zaidun. Ada tuh domanya. Ya. Nah itu Zaidan. Ada tuh nasabnya. Apa itu Zaidan? Maror tuh bi. Zaitin. Ya kalau ini apa nggak halang maknain gitu loh. Aduh, yang lafzon, yang takdiron. Lafzon Oh, takdir. karena akhirnya dari kalimat isim huruf ilat. Huruf ilat itu berapa? 3. Alif, waw, Ya. iya. Kalimat isim cuma 2. Lafaz Mustafa sama Qodi. Maknanya ikutin Mustafa apa Qodi? Mustafa. Aduh. ada Mustafa, ada Qodi. Mustafa sebelum alif fathah. Ya. Qodi nih, Qodi di kasro berarti ya. Sebelumnya I'rabnya gimana? Kalau Mustafa Ja'al Mustafa. Enggak ada Mustafa yu, enggak ada. Ra'aitul Mustafa, marartu bil Mustafa. Kalau yang Qadi Ja'al Qadi. Ra'aitul Qadiya. Kalau nasab jelaskan marartu bil Qadi. Itu ya Allah kepake itu kalau ente ingat tuh pelajaran itu. Kepake di profesor ente kali ya, paham ya? Profesor yang kaget dianggap sama masyarakat ya. Ya mungkin memang dianggap kagak, yang dianggap sama adab masyarakat tuh bisa tahlil, bisa baca doa. Coba nahunya bisa, kagak bisa, paham ya? Makanya ala maknan dibaca jer, tanda jernya dikira-kira. Ya kirakan, namanya takdiron, tidak ala maknin. Fi nafsiha dalam dirinya siapa nih kalimat. Jadi kata Zaid itu menunjukkan mana ada orang yang namanya Zaid. Wahia bermula nafsiha kalimat Zaid. Al-zatu al-musakhkhasatu musyakhkhasatu. Sosok yang ada jogrogan apa jogrogan? Kalau bahasa Jawa jenggreng, Mbak. Kalau bahasa Betawi jogrogan. Zat yang ada sosoknya. Orang berarti ya. Zat yang ada sosoknya, musyakhkhasah namanya. Atau saksun yang nyata. paham nggak itu ya? Kalimat isim dulu tuh, paham nggak? Yang di garis bawahi walam takdarin bizamani. Dia nggak kayak fiil. Kalau fiil bareng zaman. Ya, masuk ke yang selanjutnya. Kam aqsamul ismi. Kam ada berapakah aqsamul ismi, pembagian kalimat isim. Aneh ulang tuh, pembagian. Berarti itu kalimat apa tuh? Jamak. Pembagi. Ya, mufradnya apa? Qismun.
Ya. tasniahnya kismani, jamak taksirnya aqsamun. Nah, ini diidofain tandinya hilang jadi aqsamul ismi. Enggak aqsamunil ismi. Ada berapa pembagian isim? Jawabnya itu salah satu. Nah, ada 3. Ada khobar yang dibuang. Ai aqsamul ismi salah satu. Jadi mubtadanya dibuang. Karena sudah ada pertanyaan di sebelum. Berarti jadi khobar tuh salah satu. 1. Zohir, isim zohir. Yang kedua wa mudmarun, isim domir. Yang ketiga wa mubhamun, isim mubham. Isim ada berapa? Muhammad 3. Ada 3. 1 isim zohir. Lahir. Kelihatan tandanya. 2 isim Domir. domir. 3 isim Mubaham. mubham. Mubham tuh samar, nggak jelas. Mubham. Samar. Contoh isim zohir. Zaidin, lafaz Zaid itu contoh isim zohir. Zaid disebut kalimat isim. Isimnya namanya Zohir. kenapa zohir? Ada tandanya tanwin. Jelas-jelas dia isim yang ada tanda namanya zohir. Tanwin, alif lam. Ya, kemasukan huruf jer. Sama terakhir huruf kosam. Yang kedua wa mutmarun. Contohnya wa ana wa anta. Ana ma anta. Ana tuh isim domir. Anta isim domir. Kalau ana domir mutahalim. Kalau anta domir muhotob. Terus wa haza isim mubham nih. Haza samar. Mubham nggak jelas. Walazi dan lafaz alazi ini isim mausul. Jadi isim zohir contohnya Zaid, Baitun, Madrasatun, Masjidun. Isim domira huwa huma hum ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu isim. Jadi isim domir itu kalimat isim. Ya paham ya. Yang ketiga mubham, isim isyarah sama isim mausul. Isim isyarah sama isim mausul. Alazi, zalika, tilka, haza, hazihi, itu mubham. Paham ya? Paham nggak? Masuk nggak? Ya. Soalnya az-zohir apa yang dinamakan isim zohir nyambung semua tuh, jadi di ini sambung lagi enak nih buat orang yang bego, enak paham ya ngaji kitab ini. Kalau bagiannya enak ini ya paham ya. Ya udah alfiah loncat ke sini gak enak gitu. Jawabnya yang dinamakan isim zohir adalah lafaz gala yang menunjukkan ala musammahu atas perkara yang dinamakannya. Musamma perkara yang dinamakannya. Musamma sama yusammi tasmiyatan ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan tasmiyan ya. Isim fa'ilah musammin, isim maf'ulnya musamman. Makanya perkara yang dinamakannya, kan isim maf'ul yang dinamakannya. Kalau yang menamakannya musammin kayak isim fa'il. Jadi harus tahu tuh kalau isim fa'il artinya begini, isim maf'ul artinya begini, fi'il nahi begini, fi'il mudhari harus tahu itu ya, mutlak harus tahu. Bila korinatin dengan tanpa adanya korinah, nggak ada korinah.
dengan tanpa adanya korinah. Nyambung bila korinati takalumin, dengan tanpa adanya korinah takalum, orang yang berbicara, au khitobin, atau enggak ada korinah muhotob, au goibatin, atau enggak ada korinah goibah, goib. Jadi yang namanya isim zohir adalah ala musamahu, adalah ala musamahu bila korinati takalum au khitobin au goibatin. Ya udah, jahit tuh tadi tuh jahit atau kitabun, kan kalimat isim. Isimnya nggak ada di situ yang menunjukkan, yang mengindikasikan, kalau itu indikasi, mengindikasikan bahwa kata kitab, kata zaid itu ada indikasi mutakalim, nggak ada. Ada indikasi muhotob, nggak ada indikasi goib, nggak ada. Itu namanya yang zahir. isimnya madala ala musamahu bila korinati bila korinati takalum takallumi au khitabin au hitab au au ghaibah. gaibatin, ganti goina ke kasroh, au gibatin, buset gibah berarti gaibatin, goib. Paham dit? Insyaallah. Mbak, masuk Mbak. Ya itu yang mana? diakhiri di tanwin akhir kalimat itu yang menyebabkan dari Yang mana? yang tepatnya yang dibaca tanwin di akhirnya gitu, di akhir kalimat gitu, di akhirin. Oh iya, Ya. bodoh begitu. Ya, asbabnya kan ada depannya itu, Depannya yang depannya menjadikan tanwin kasroh itu. Ja'a Zaidun. Ya, Jaidun. Ya, Karena kan ada arti berubahnya Jaidin itu kan ada ada huruf anunya, ya gitu. huruf jer. Berbiar. Ya, makanya dibaca bila korinati takalumin. Misalnya di Jaidin. Ya, ada huruf jer ya. Zaidun. Au khitobin. Au apa maksudnya enggak au? Apa? Atau bin ucapan. Atau. Hah? Atau Atau berarti ngikutin ma'tuf atau alai, karena takalumin dibaca jer, maka au setelahnya khitobin dibaca jer juga. Itu dari kalimat apa bukan dari huruf depan, bukan ya? Huruf depan. Huruf depan apa itu yang Iya, bila korinati takalumi. Ada huruf jernya. ya jiwa. Iya, ada huruf jer. Oh, kalimat itu takalumi. Min. Kata kalumin. Ya, ya. Iya. Ya, masuk ya. Nah itu isim zohir. Kan isim domir mal mudmaru, apa yang dinamakan isim domir? Domir. Jadi ada bahasa umum domir, tapi kalau bahasa Arab mudmar namanya, isim domir. Wa bermula isim domir malafat adalah yang menunjukkan ala musammahu, atas perkara yang dinamakannya. Kalau tadi bila korina, kalau isim domir bi korinati takalumi au khitobin au ghaibatin, dengan korinah berbicara, ya. Atau korinah diajak bicara muhotob, atau korinah goib. Tadi ya contohnya huwa sama ana ini isim domir karena ada korinahnya goib. Anak isim domir karena ada korinahnya di situ takalum. Anta isim domir karena ada korinah mengindikasikan ada muhotob di situ, kamu gitu. Nah, maksudnya nggak? Iya. Hah? Langsung.
Isim ada 3, isim dohir, isim domir, isim mubham. Sekarang apa mubham? Mal mubhamu, apa yang dinamakan isim mubham? Mal mubhamu, apa yang dinamakan isim mubham? Jawab, huwa bermula isim mubham. Ma adalah lafaz dalla yang menunjukkan ala musammahu atas perkara yang dinamakannya bi qarinatil isyarati al hissiyah, dengan korinah isyarah yang kelihatan, tampak, hissiyah, terasa, tampak, terasa, kelihatan. Wabi fil ismil mu'isyarati, di dalam isim isyarah. Wabi qarinatis silati, dan dengan qarinah silah, sambungan silah. Fil ismil mausuli, di dalam isim mausul. Apa isim mubham? Wa madalla Lafaz yang menunjukkan atas perkara yang dinamakannya bi qarinatil dengan korinah isyarah hissiyah, isyarah. kelihatan. Anu ngomong haza nih, haza kitabun. Oke, Tuh, haza kita kitabun kan kelihatan. Kelihatan. Itu namanya korinah hissiyah. Ada lagi bi qarinati silah, pakai sambungan. Ja'a, telah datang. Allazi, orang. Allazi buat laki-laki. Isim mausul banyak kali ada allazi. Kalau buat satu orang laki-laki pakai allazi. Kalau dua orang laki-laki allazani. Kalau nasabnya allazaini. Kalau jamak allazina. Allazi, allazina. Allazi, allazani, allazina. Kalau muannasnya alati, isim tasnya alatani, jamaknya alati, alai gitu. Jamaknya. Itu kudu ada silah. Silah itu kata sambung berupa jumlah, maka jumlah jangan dianggap remeh, itu tahu jumlah. Ja'a Zaidun sama Zaidun kok ibu. Ja'a datang, alazi seseorang, satu orang laki-laki. Ja'a kok Ja'a Zaidun, nah itu silah namanya, sambungan. Jadi isim mausul itu kudu ada silah, nah silahnya itu berupa jumlah. Dulu ada dua, ismiyah sama fi'li. Gampangnya kalau ismiyah Zaidun qaimun, fi'liyah Roma Zaid atau Ja'a Zaid, itu silah namanya. Habis isim mausul ada silah, silahnya berupa jumlah entah jumlah ismiyah, entah jumlah fi'liyah, atau sibih jumlah. Oh apa, jar majrur sama apa, zoro sama Zaidun fidari sama Zaidun fidari Zaidun sama indaka Zaid, itu Zaidun indah Saja itu jumlah ismiyah. pilihan. Pilih ya. Pilih. Jadi mubham apa? Mubham apa? kalimat menunjukkan perkara yang dinamakan Mubham itu kan isim isyarah sama isim mausul. Isim isyarah namanya qarinah hissiyah. Isim mausul namanya qarinah silah. Jadi balik lagi, isim ada 3. Zohir, domir. Isim zohir bila qarinah takallum, khitab, ghaibah. Kalau domir qarinah takallum, ada qarinahnya. Khitab, ghaibah. Kalau mubham ada qarinahnya, jadi qarinahnya isyarah al-hissiyah buat isim isyarah. Kalau isim mausul qarinah silah. Jadi itu kudu diingat itu, paham ya? Dasar-dasar masuk nggak? Ada nanti setelah isim mausul harus ada jumlah.
setelah isim mausul harus ada jumlah. Nah, jumlah itu namanya sila. Namanya sila. Ma'alamatul ismiyah. Allah. Ma'alamatul ismi. Alamat itu dit kalimat apa dit alamat itu? Bentuk apa dit? Bentuk apa ini? Alamatnya isim kat Iya bentuk apa nih bentuknya? isim tasniyah. Isim tasniyah. Hah? Muannas salim. Jangan malah salim dia. Ada alif dan ta ujungnya. Ya mak muannas salim. Iya. Muannas sih. Dia muannas tadi baca roba bagi apa? Ini apa? Ya doma. Doma. Tanda roba 4. Doma wow alif nih. Doma menjadi tanda roba masuk 4 tempat. Isim mufrad. Jama taksir. Jama muannas salim. Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Yang ribu, yang suruh. Ya itu. Alamatun, alamatani, alamat. Ya. Karena mufradnya ada tak marbutonya. Jadi di jama muannas kan alamat. Nah, nasab juga nasab pasti itu nasab pakai apa jama muannas salim? Pakai kasroh. Asro Fatoros sama Wati, tidak sama Wata. Ada jama muannas salim. Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? Sekarang tandanya. Tadi kita membicarakan pengertiannya. Sim zohir, sim domir, sim mubham. Sekarang tandanya. Jawabannya situn. Tanda kalimat isim ada 6. Wahidun maknawiyatun. Yang satu tanda itu maknawiyah, nggak kelihatan. Wahomsun yang 5 tanda hisiyatun, kelihatan. Hisi. Tahu nggak? Tanda kalimat isim berapa? 6. Dibagi 6 itu. Yang satu maknawiyah, nggak kelihatan. yang 5 hisiyah. Paham nggak? Tanda kalimat isim 6. Yang satu maknawiyah, yang 5 hisiyah. Mal maknawiyah, apa tanda isim yang maknawiyah? Ada berapa nih berarti? Tanda isim yang maknawiyah ada berapa? 1. Dia bermula tanda isim yang maknawiyah. Al isnadu adalah penyandaran, isnad. Wahwa bermula isnad domu kalimatin, mengumpulkan kalimat, ila kalimatin kepada kalimat ukhro yang lain. Nggak akhor, enggak. Kalau akhor muzakkar, kalau ukhro man kan ada tuh akhor itu muzakkar. Kalau ukhro mu'an itu man. Ila akhor kepada yang lain. Kalau ukhro mana? Karena kalimatnya mu'an ukhro. Ala wajin, atas wajah atau cara yufidu yang memberikan faedah, yang dapat memberikan faedah. Contoh kakumtu, seperti kalimat kumtu.
atau jumlah lafaz kuntu. Lafaz kuntu. Kuntu ini bentuk apa, Dit? Kuntu di Sendomir Ustaz. Hah? Sendomir. Ya, Anda jangan tanya dari kuntunya. Intinya bang. Kuntu. Fiil Ustaz. Nah, ya apa? Fiil yang anak apa sih? Kuntu. Ini madi Ustaz. Ilmadi coba tasrif. Koma. Iya. Iya. Koma yakumu. Ya, koma yakumu. Iya Pak. Ini tasrif ini. Tasrif istilah kan ada lugawi ada istilah. Kalau lugawi doroba fil madi ya beribu. Ini lugawi. Ada istilah. Huwa koma, huma koma, hum komu, dia komat, huma komata, huna. Bunda berarti. Huna itu, huna kumna, Koma. kumna. Jadinya kumtu, ana kumtu, nano kumna. Koma. Itu namanya fiil fa'il. Isnad, penyandaran dari fiil ke fa'il namanya isnad, atau bahasa balagos musnad ilaih. Coba mana yang isim? Isim domir satu. Isim domir maknawiyah, nggak kelihatan, nggak ada tanwin di situ, nggak ada tanda jer di situ, nggak ada al di situ, namanya maknawiyah. Kelihatan? Kan kita lagi bahas tanda kalimat isim. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan 5, yang tidak kelihatan satu. Yang maknawiyah 1 itu namanya isnad, penyandaran yaitu yang dinamakan penyandaran domu kalimatin ila kalimatin ukhra ala wajhin yufidu ala wajhin kan berfaedah itu. Kum tuh berfaedah nggak? Kalam itu jumlah. Contoh yang kedua, waqa'atu. Yang dibilang isimnya mana? Domir. Kalau ada aja fi'il itu namanya isnad. Domu kalimatin ila kalimatin ukhra ala wajhin yufidu. Kan yufidu itu mufid disebut kalam. Ya, sampai sini ya dipahamin. Kita Mbak mau supaya dia mesin apa di sini, Mbak? Dari sini aja untuk kita baca tasrif. Pulang dulu. Iya, kira-kira dulu gitu. Batas aja. Ya, soalnya kebikisan kan. Habis dari mesin. Karena yang ada yang Apa Mbak? Ada pertanyaan? yang kerja itu di sana. Oh, di rumah? Bukan di sana di Pulau Jawa gitu. Ada yang kerja sama saya. Oh, itu. Ya, Kerja apa, Mbak? dia bikin kayak sangkar-sangkar lah Oh, gitu. gitu. Gitu.